Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan komen dari teman kita. Oke. So di sini mbaknya tuh mengeluh teman-teman ya. Jadi di sini ada Mbak Nafis yang bilang seperti ini. Akankah aku bisa sukses, Mbak? 2 bulan lagi saya finish kontrak, tapi saya masih bimbang. Ingin kerja lanjut, ingin pulang karena setiap hari saya masih saja salah. Jadi di sini ya buat Mbak Nafis dan juga buat teman-teman yang lainnya juga, misalkan detik-detik dalam finish kontrak, mau finish kontrak, tinggal 2 bulan lagi. Di sini merasa bimbang, merasa bingung, merasa masih ragu mau lanjut kontrak atau mau pulang ke Indonesia. Kalau di sini menurut dari saran saya pribadi, kalau mbaknya merasa sudah bimbang, sudah ragu seperti ini, nggak usah memaksakan diri untuk melanjutkan kerja di majikan yang sama. Karena apa? Kalau hal seperti ini mbaknya mempertahankan, mencoba untuk bertahan ya, mencoba untuk bisa melanjutkan kerja di majikan yang sama, nanti efeknya lama-lama mbak bisa ngefek ke kesehatan. Yang diserang itu fisik ya, kayak gitu. Misalkan di situ mbaknya merasa tidak nyaman, ya udah mbak, pulang saja, nggak apa-apa. Nanti kalau mbaknya sudah pulang di Indonesia, misalkan dalam waktu 6 bulan atau 5 bulan, terus mbaknya pengen lagi kerja ke Singapura, mbaknya bisa proses lagi. Ya, di sini nggak semua orang itu sama. Ya, ada yang mentalnya itu kuat, ada juga yang mentalnya itu nggak kuat. Kayak gitu. Jadi di sini yang namanya orang juga nggak ada yang sama. Ada yang baperan, ada juga yang dibikin don't care atau masa bodoh kayak gitu ya. Tapi di sini yang namanya kita ngikut dengan majikan, bekerja di bawah majikan memang nggak mudah teman-teman. Kadang kita merasa sedikit kata-kata kasar dari majikan, kita itu benar-benar tersinggung. Kita sakit hati, mudah sakit hati. Terus kalau misalkan hal ini terjadi setiap hari, larinya mau kemana teman-teman? Kalau nggak menyerang fisik kalian, kalian bakalan nanti pelan-pelan kalian akan menjadi kurus kering, akan timbul sebuah penyakit. Nggak tahu penyakit apa akan muncul teman-teman. Tapi di situ kalau kalian kerjanya nyaman, kalau di situ majikan kalian orangnya baik, orangnya itu cincai, nggak pernah yang namanya komplain, nggak pernah yang namanya banyak bacot kayak gitu ya teman-teman. Insya Allah kalian bisa selesai sampai finish kontrak. Tapi di sini yang namanya majikan tuh nggak ada yang sama ya. Sama halnya seperti kita juga. Kita di sini yang bekerja menjadi seorang TKW, ada juga yang sabar, ada juga yang nggak sabaran. Sebenarnya di sini semua orang tuh ada plus minusnya teman-teman ya. Tergantung kitanya aja. Tapi di sini buat Mbak Nafis ya, saya sarankan lebih baik pulang aja Mbak. Nggak usah mencoba memaksakan diri sendiri. Kalau benar-benar merasa bimbang, merasa ragu untuk melangkah, ini mau continue atau mau pulang ke Indonesia, kan masih ragu, masih bimbang ya. Nanti daripada dilanjutkan terus akhirnya terjadilah beban pikiran pada diri Mbak Nafis sendiri. Karena apa? Di sini yang namanya kontrak kerja di Singapura tuh lama teman-teman ya. Bukan hanya 1 minggu 2 minggu, tapi 2 tahun. Itu adalah kontrak kerja di Singapura. Kalau misalkan mbaknya break kontrak ya boleh-boleh aja. Tapi nanti soal tiket pesawat harus beli sendiri. Tapi di sini misalkan ya Mbak Nafis ini masih punya rasa bimbang, lebih baik Mbak Nafis pulang dulu ke Indonesia, menjenguk keluarga dulu yang ada di Indonesia, istirahat dulu Mbak ya. Nggak usah khawatir, yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur, nggak usah dikejar-kejar. Nanti kalau mbaknya bisa sukses ya insya Allah mbaknya akan sukses ya. Semua itu butuh waktu, butuh proses. Memang kerja di Singapura menjadi seorang TKW itu sangat-sangat susah sekali teman-teman ya. Kita setiap hari itu selalu ada
Masalah itu ada aja, kadang masalah kecil dibesar-besarkan, kadang soal motong sayur begini aja salah, terus harusnya yang perfect. Ada tuh majikan yang mintanya kita itu kerjanya benar-benar perfect, dituntut untuk bisa kerja bagus, itu ada. Tapi ada juga majikan yang orangnya baik, ya terserah kita, karena kita yang menghandle semua pekerjaan yang ada di rumah majikan. Ya tapi itu lagi teman-teman ya, yang namanya bekerja menjadi seorang TKW di Singapura, suka dukanya itu memang ada ya. Kadang kita itu seneng, kadang kita juga susah, kadang kita satu hari dikasih kebahagiaan oleh majikan, kadang nanti juga ada masalah sedikit majikan bisa komplain, gara-gara masalah kecil majikan bisa marah-marah, ada. Memang nggak gampang ya. Tapi di sini saya benar-benar ngasih saran buat teman-teman semuanya yang memang saat ini kalian sudah sampai di Singapura, sudah ada di Singapura, dan kalian benar-benar tinggal sedikit lagi sudah finish kontrak dan bingung gimana ya, sebaiknya bagaimana, bingung untuk ngasih kepastian kepada diri sendiri. Padahal di sini nanti kalau misalkan pulang ke Indonesia mau kerja apa? Nanti kalau misalkan pulang ke Indonesia harus proses lagi dari awal. Memang kalau sudah pulang di Indonesia Mbak ya, Mbaknya nanti harus memulai proses lagi dari awal. Kecuali kalau Mbaknya mau kerja ke Singapura lewat jalur calling visa. Tapi ya harus hati-hati, nggak semua ya Mbak-mbak Indonesia yang bekerja ke Singapura lewat jalur calling visa itu semuanya berjalan dengan lancar. Kadang juga ada yang mental saat berada di Batam. Karena ya teman-teman, di sini saya jelaskan sekalian, kerja ke Singapura lewat jalur calling visa itu sebenarnya ilegal. Ya, dilarang oleh pemerintah Indonesia. Tapi sampai saat ini masih ada aja yang seperti itu. Karena apa? Untuk mbak-mbak yang sudah berpengalaman, yang sudah X ya, itu memang nggak mau yang namanya masuk lagi ke PT. Karena apa? Buang-buang waktu, ya itu sudah pasti. Karena kan sudah X teman-teman. Terus potongannya juga banyak. Ya, kalau di PT kan potongannya sudah pasti harus memulai lagi dari awal. Potongan mungkin bisa jadi 7 bulan atau 8 bulan. Tapi kalau calling visa mungkin hanya 4 bulan. Dan di sini kalau calling visa memang prosesnya lebih cepat dibandingkan masuk ke PT. Karena apa? Ya memang seperti itu teman-teman. Ya lain ceritanya saat kita belajar ngikut di PT. Itu memang berbeda banget ya. Jadi di sini saya ngasih saran buat Mbak Nafis ya. Kalau misalkan mbaknya benar-benar merasa bimbang, merasa masih ragu-ragu, pulang aja dulu Mbak, nggak apa-apa. Ya, nggak usah memaksakan diri sendiri untuk terus bekerja ya. Karena apa? Yang namanya orang tuh nggak ada yang sama. Ada yang orangnya itu sensitif banget, sedikit aja dikatain ya, dikatain oleh majikan kayak gitu terus langsung tersinggung, nggak enak, terus langsung kita itu ya Allah nggak ada semangat kerja ya. Bener apa enggak teman-teman? Kalau kita dimaki-maki oleh majikan, kalau kita kena marah dari majikan, pasti kita itu langsung merasa ya Allah, langsung down teman-teman. Bener apa enggak? Langsung dari situ kita itu benar-benar ya Allah sampai seperti ini ya rasanya kerja di luar negeri menjadi TKW. Tapi dari sini kalian harus ingat kembali dengan tujuan awal kalian. Bahwasanya kalian kerja ke luar negeri ingin merubah nasib ya. Untuk itu kalian harus sabar dan sabar. Itu cuma kuncinya untuk bisa sukses Mbak ya. Nggak cuma Mbak Nafis saja, teman-teman semuanya juga sama ya. Prosesnya seperti itu, berproses dari nol, harus mau sabar, harus telaten, itu sudah pasti. Kalau nggak sabar, kalau nggak telaten, ya itu tadi kita pasti menjadi orang yang gagal dan kita pulang ke Indonesia nggak bawa apa-apa, nanti yang ada malah jadi omongan para tetangga. Itu sudah pasti teman-teman ya. Kalau bisa ya kalian harus sabar. Namanya kerja ngikut majikan teman-teman ya, nggak hanya di luar negeri aja, di Indonesia, di Hong Kong, di Taiwan, di Arab, mau di Malaysia, semuanya sama.
Kalau kita bekerja di bawah majikan, kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak bisa meredam emosi diri kita sendiri, kita nggak bisa menjadi orang yang sukses. Orang sukses itu orang yang mau berproses, orang yang mau bersabar, ya. Tapi yang namanya orang kadang kan juga bisa emosi, kadang juga bisa ya namanya putus asa juga, ya buat apa saya kerja di sini kalau setiap hari saya selalu dikatain begini salah, kerja begini salah, buat begini salah, buat begini salah, kayak gitu. Kadang kan ada orang yang merasa nggak terima kayak gitu. Tapi di sini ada juga yang mungkin berpikiran bahwasanya nggak apa-apa lah, saya tetap menjalaninya. Saya mau menjalaninya setiap hari. Mungkin ini adalah ujian buat saya. Dari sini saya harus mau belajar menjadi orang yang sabar agar saya menjadi orang yang sukses, agar saya bisa membahagiakan keluarga, bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak saya. Tapi orang kan pikirannya nggak ada yang sama, ya. Ada juga yang mungkin nggak maulah kerja di sini, majikannya rewel, majikannya cerewet, sedikit-sedikit dikatain salah, katanya begini salah, begitu salah, pulang aja lah. Ya, semuanya terserah pada kalian teman-teman. Karena di sini yang menjalaninya kalian sendiri. Tapi ada juga yang mungkin bisa meredam emosinya sendiri, ya. Bisa meredam emosinya sendiri dengan cara apa? Berdoa, istighfar, ya. Agar apa? Agar tenang hati kita, teman-teman. Kalau kalian sedang mungkin emosi kayak gitu ya teman-teman, segeralah ambil air wudhu dan segeralah kalian duduk, ya, istighfar teman-teman, perbanyak istighfar, insya Allah nanti kalian bisa menjadi orang yang lebih sabar lagi, ya. Di sini kalau misalkan kalian belum finish kontrak, terus akhirnya tiba-tiba kan di rumah majikan kalian dapat masalah. Dan kalian itu benar-benar yang namanya boring banget, bosen, nggak betah, merasa nggak nyaman, pengen pindah majikan, ya. Tolong teman-teman, ya, pikirkan kembali apakah tindakan kalian itu benar-benar sudah mentok ingin pindah majikan, ya. Karena apa? Di sini kalau misalkan kalian pindah majikan, kalian sudah pasti dikenakan potongan gaji lagi, harus memulai dari awal lagi. Semuanya sebenarnya prosesnya sama teman-teman, ya. Semua majikan, kalau kita bekerja dengan majikan teman-teman, kita harus mau yang namanya adaptasi dengan keluarga majikan. Kita harus mau yang namanya belajar bagaimana cara menguasai pekerjaan di rumah majikan itu dengan baik. Semuanya butuh waktu, Mbak, ya. Nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Memang kita itu kerja di rumah majikan, kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi di mata majikan masih tetap salah. Hal seperti ini wajar teman-teman, karena apa? Kita masih baru, kita masih pemula. Kalau kita sudah bekerja lama di Singapura, ya pasti kita nggak perlulah yang namanya dikasih tahu begini begitu, ya. Ada teman-teman yang kerja di rumah majikan sampai mungkin 3 tahun, ya, 3 tahun lebih, itu kerja aja masih salah, ya, apalagi yang baru kayak gitu loh, ya. Jadi di sini kalian jangan sampai yang namanya merasa ya Allah sampai seperti ini ya kerja di Singapura susahnya. Kalian jangan merasa kecil, ya teman-teman. Di sini semua prosesnya sama. Kita harus mau belajar, kita harus mau yang namanya menjalani rutinitas di rumah majikan dengan sabar dan telaten, ya. Kalau di sini kalian mau bersabar, kalau di sini kalian mau menjalani rutinitas di rumah majikan dengan telaten, insya Allah nanti kalian akan menuai hasilnya. Daripada setelah finish potongan kalian pulang ke Indonesia, kan rugi. Ya, karena apa? Setelah finish potongan, kalian belum bisa yang namanya mendapatkan free tiket pesawat. Yang namanya tiket pesawat harus beli sendiri. Karena apa? Peraturan kerja di Singapura, kalian di sini kalau misalkan sudah finish 2 tahun, barulah sang majikan akan membelikan tiket pesawat. Tapi di sini kalau misalkan kalian break kontrak,
ya kalian harus beli tiket pesawat sendiri kayak gitu teman-teman ya. Jadi di sini semuanya harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Jangan sampai kalian di sini berpikiran bahwasanya nggak apa-apa lah finish potongan nanti aku mau pulang aja, daripada di sini setiap hari kerja begini salah, kerja begini salah. Ya memang prosesnya seperti itu Mbak. Saya juga seperti itu, sama ya. Tapi saya di sini ingat bahwasanya nanti kalau saya pulang ke Indonesia, kalau sampai finish potongan pulang, lah belum dapat apa-apa itu, belum dapat uang ya. Terus nganggur, di Indonesia juga nganggur. Di Indonesia padahal cari pekerjaan susah Mbak. Oke. Terus di Indonesia cari gaji yang standar dengan gaji yang ada di Singapura saat ini nggak ada Mbak, ya nggak ada. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, ayo bangkit, semangat lagi ya. Ingat dengan keluarga kalian, ingat dengan anak-anak kalian bahwasanya kalian ada yang menunggu di Indonesia. Sudah pasti di sini kepulangan kalian ditunggu dengan membawa kesuksesan ya, seperti itu. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai yang namanya punya rasa baperan, punya rasa yang namanya gampang putus asa ya, kayak gitu nggak usah ya. Dibikin aja ndablek, dibikin aja budek teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman semuanya bisa menjadi orang yang sukses. Yang penting satu, majikan nggak main fisik. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Mungkin kalau ada pertanyaan ya silahkan tinggalkan komen kalian di bawah. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa dan dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Semoga kalian semua bisa selesai sampai finish kontrak. Syukur-syukur kalau mau nambah lagi. Amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.